Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan berbagi untuk para pemula. Akan saya sampaikan penjelasan waktu tetap usaha budidaya tanaman pangan khususnya padi. Ada di sini padi imbrit ya. Kita lihat penjelasannya untuk para pemuda tani khususnya, biar tahu dalam usaha budidaya tanaman pangan padi ini. Hanya dalam waktu 120 hari sudah panen. Kita lihat fase-fasenya. Sahabat tani, di sini kita perlihatkan contoh waktu tetap usaha budidaya tanaman padi. Di sini saya sudah buatkan. Ini ada angka min 20, min 10 ini, dan di sini 0. Ini adalah masa pengolahan tanah atau juga pembuatan persemaian. Jadi angka 0 ini adalah masa tanam atau istilah transplanting, masa tanam di 0 ini. Kemudian angka 10, 20, 30. Di angka 30 ini adalah akhir dari masa atau fase pembentukan anakan aktif, dimana kemudian umur 40 ini sudah mulai awal primordia atau masa bunting. Jadi untuk tanaman padi ini beranak dulu baru bunting atau primordia ya. Nah, setelah primordia dari umur 40 sampai 60, pada hari ke-60 setelah tanam, 60 hari setelah tanam, malai sudah keluar. Malainya sudah keluar sekitar kurang lebih 10 hari ya. Malai sudah keluar, kemudian usia hari setelah tanam dari 70 sampai 80-90, ini masa susu ya, untuk pengisian bulir. Dan di hari ke-100 setelah tanam ini sudah panen. Ini adalah waktu tetap dalam usaha budidaya tanaman pangan padi khususnya inbrida ya, inbrid. Sahabat tani, pada kali ini akan kita sampaikan tentang fase anakan aktif di umur 30 hari terakhir ini. Jadi setelah transplanting atau tanam 0 hari sampai kurang lebih 10 hari, di sini baru ngelilir lah. Ngelilir, kemudian dari 10 sampai 30 dalam waktu 20 hari inilah kurang lebih masa pembentukan anakan aktif. Sahabat tani, dalam usaha budidaya tanaman pangan padi ini, salah satu faktor peningkatan produktif bahan produksi yaitu di perbanyakan anakan aktif, dengan harapan nanti malai yang keluar itu lebih banyak sehingga bulir padi akan lebih banyak sehingga produksi meningkat.
Saudara sahabat tani yang saya cintai, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan supaya anakan aktif ini bisa banyak ya, artinya jumlahnya lebih dari normal ya, terutama di masa eh, tanam ini. Yang kita gunakan adalah menggunakan termasuk bibit muda. Di sini saya sudah buatkan maksimal 20 hari ya, itu sudah cukup umum. Kemudian langkah kedua adalah dengan menggunakan pemupukan, jangan sampai telat ya, dimana kalau kita mengikuti pendekatan PTT ya, pengelolaan tanaman terpadu di masa pengolahan lahan ini, awal-awalnya kalau jerami tidak bisa dikembalikan dan sebagainya, ada tambahan kompos ataupun pupuk organik granul ya. Di sini ada petroorganik di saat pengolahan lahan. Kemudian supaya anakan aktif itu lebih bagus lagi, pemupukan tidak terlambat, yaitu pupuk ke-1 dilakukan sebelum umur 14 hari setelah tanam. Sebelum 14 hari setelah tanam ini harus dilakukan pemupukan. Kalau terlambat naik, anakannya juga akan berkurang. Kemudian sampai di angka 30, di sini kalau bisa dilakukan pemupukan susulan ya, atau pemupukan kedua, cukup dengan N saja untuk pertumbuhan. Pada umur 23 atau 28 hari dilakukan pemupukan. Karena pemupukan di anakan aktif ini nanti akan kita gunakan untuk menyundang membuat primordia menjadi lebih baik di umur 40. Dan di umur 40 ini nanti kita lakukan pemupukan yang ketiga, paling tidak di umur 38 maksimal 42 hari setelah tanam. Di dalam awal primordia ini kita lakukan pemupukan untuk pada saat mulai keluar ini akan lebih banyak anakan malai yang panjang. Itulah salah satu atau yang kedua, pemupukan jangan sampai terlambat. Kemudian yang langkah ketiga supaya anakan aktif ini lebih banyak, yaitu menggunakan pendekatan PTT juga, yaitu melakukan pengairan berselang. Pengairan berselang artinya pengaturan air di lahan sawah kita, terutama pada saat umur sampai 30 hari ini, dari 0 itu lahan tergenang dan juga saat kering. Biasanya itu tergenang 1 hari, kemudian keringnya 3 hari, untuk membuat anakan aktif ini lebih banyak. Dan juga fungsinya banyak sekali tentang pengairan berserang ini. Di antaranya memberikan kesempatan pada jasad-jasad teknik kalau kering itu bisa tumbuh, dan juga memberikan kesempatan akar untuk menghirup udara, menghindari penumpukan dari besi. Nah ya, semua banyak sekali. Jadi di sini harus kita atur supaya istilah Jawane gungsat ya, kapan kita harus mengenangi dan kapan kita harus
mengeringkan tanah lahan pertanian kita. Demikian penjelasan yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin, khususnya bagi para pemula dalam usaha tanaman padi ini. Akhirnya kalau bermanfaat, bagikan kepada kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.